Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu, dilancarkan rezeki buat pemirsa dimanapun berada, dan teman-teman penonton YouTube semuanya. Semoga bermanfaat tutorial tentang masalah dari sistem di pengapian motor. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini ada sebuah komponen dari motor yang sangat tidak asing sekali atau sangat familiar sekali, yaitu sebuah busi, dimana untuk perannya pada sebuah kendaraan ini sangat penting sekali, dan kita bisa melihat dari sistem pembakaran di dalam mesin. Kita bisa melihat dari warna di ujung atau elektroda busi ini, terutama saat digunakan beberapa minggu ataupun saat kita gunakan mungkin karena jarang dibuka. Ini bisa kita ketahui dari warna di ujung businya sini. Ini ada yang hitam maupun putih maupun agak coklat atau coklat kering. Ini bisa mempengaruhi dari sebuah hasil pembakaran di dalam mesin. Dan untuk busi ini kita bisa melihat dengan cara yang sangat mudah, terutama saat kita pegang seperti ini. Dan ada beberapa hal yang sangat penting sekali pada sebuah busi, yaitu bisa berpengaruh terhadap hasil pembakaran di dalam mesin, yaitu jarak yang diperlukan pada sebuah busi pada bagian elektroda, antara elektroda dan ujung businya sini. Ini akan mempengaruhi hasil pembakaran di dalam mesin. Seperti ini. Ini untuk normalnya 0,9 mm atau 1 mm kurang sedikit. Ini bisa berpengaruh terhadap hasil pembakaran di dalam mesin, karena saat dikeluarkan percikan bunga api pada busi di bagian sini, ini akan menyebabkan pembakaran di dalam mesin. Percampuran antara bensin dan udara menjadi kabut. Dengan perbandingan yang ideal, 1 bensin 8 udara menjadi kabut. Kemudian saat dihidupkan motornya, karena terjadi percampuran BBM dan udara masuk ke dalam mesin ruang bakar, ini ada tekanan kompresi yang sangat tinggi sekali. Kemudian terjadi percikan karena celah yang cukup pas atau sekitaran 0,9 mm. Ini akan terjadi percikan bunga api yang biru di bagian sini. Ini harus biru, dan kemudian terjadi ledakan, merambat dari titik di bagian sini, kemudian menyebar ke seluruh ruang bakar. Ini juga dipengaruhi dari kualitas BBM-nya itu sendiri. Jika memakai mungkin BBM-nya terkontaminasi atau tercampur dengan air, ini akan berpengaruh sekali terhadap motor yang digunakan. Jadi kadang tersendat ataupun berbet-berbet. Ini bisa disebabkan saat berbet atau tidak ada tenaga atau motornya itu mati sebentar. Ini bisa disebabkan campuran bukan BBM lagi, tetapi campuran air dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Dan saat terjadi percikan, ini tidak ada pembakaran, jadi air ini tidak terbakar oleh percikan busi. Kemudian ada udara, ada BBM masuk lagi, karena di dalam campuran BBM ada tercampur air, kemudian tercampur BBM lagi, dan terjadi pembakaran selanjutnya. Ini bisa menyebabkan motor ini tersendat-sendat dan bisa berpengaruh terhadap hasil pembakaran di dalam mesin. Hasilnya seperti ini, kadang hitam, hitam pekat seperti ini, karena
mungkin mungkin karena di dalam tangki maupun karena suasana atau cuaca hujan. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di sini untuk sebuah busi kita bisa melihat dengan mudah dari hasil percikan di bagian ujungnya sini. Ini bisa dipengaruhi dari sistem di sumber penghasil percikan busi, yaitu sebuah coil. Oke teman, di sini ada sebuah coil di bagian sini, dimana fungsi coil ini adalah menghasilkan arus atau merubah arus dari input di bagian coilnya sini sekitaran, mungkin ini sekitaran, pernah saya ukur sekitaran 220 volt AC, kemudian melalui sebuah lilitan primer di dalamnya sini bagian bawah, putarannya ke atas, ke kanan untuk lilitannya. Kemudian karena dialiri voltase AC, kemudian terjadi induksi magnet dan berbalik arah di lilitan kedua atau lilitan sekunder. Ini akan menghasilkan nilai voltase yang lebih besar karena jumlah nilai lilitan sekundernya ini di lilitan kedua atau lilitan di atas primernya ini lilitannya sangat banyak sekali dan mungkin ribuan atau puluhan ribu, dan di sini bisa menghasilkan percikan bunga api pada busi di bagian ujung ke kabel businya sini. Jadi dari 220 volt menjadi 10.000 volt menghasilkan percikan di ujung businya sini. Dan di sini untuk beberapa bagian input yang ke coil ini ada penghasil atau merubah arus dari sebuah sistem CDI pada sebuah motor. Ini bisa menghasilkan input sekitaran 220 volt. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Di sini saya akan berbagi pengalaman sesuai pengalaman saya yang ada pada motor yang mungkin teman-teman pernah mengalami. Jika motor ini digunakan setelah pakai kaki manual, ini berfungsi dengan normal, tetapi saat digunakan starter, saat digunakan starter mungkin tidak bisa nyala. Ini adalah masalah pada bagian input di sebuah coil ini. Ini tidak 100% 220 volt, tapi mungkin 50%-nya atau 75%-nya. Jadi saat diselah pakai kaki, ini normal atau motornya nyala. Tetapi saat digunakan starter, kebanyakan motor sekarang itu tidak berfungsi atau tidak bisa menyala dari motornya. Harus dibantu dengan selah kaki atau dibutuhkan tenaga putaran yang lebih besar dari sebelumnya. Oke teman, dan di sini untuk sumber masalah kita bisa melihat dengan beberapa hal dari awal dari sebuah sistem pengapian. Oke teman, di sini ada sebuah sepul dari sebuah motor lama. Di sini ada beberapa bagian atau jenis kumparan yang berbeda. Di sini ada kumparan yang tertutup oleh isolasi seperti ini, kumparannya kecil, dan ukuran kawat emalnya juga sangat lembut sekali di sekitaran 012. Ini adalah sepul pengapian AC atau sepul pengapian atau sepul CDI. Ini terletak di dalam magnet, magnet berputar, dan di sini saat digunakan di motor akan menghasilkan arus atau voltase di bagian sepul pengapian ini. Dan di bagian lain di sini ada sepul yang ukuran kawatnya lebih besar di sekitaran 0,8 sampai 1 mm. Seperti ini, terbuat dari tembaga atau emel. Ini terbuat dari tembaga asli. Kalau yang mungkin yang orsinil atau kualitas nomor 2 ini terbuat dari tembaga, dan
benar-benar menghasilkan arus yang stabil. Jadi percikan saat dites menggunakan langsung ke ground atau body, ini percikannya sangat besar dan kuat. Berbeda sekali saat kita jumpai sebuah spool set seperti ini. Oke, mungkin percikannya ada tetapi kurang besar. Ini bisa disebabkan dari bahan yang digunakan dari sebuah spool pengisian seperti ini atau kawat ml yang besar ini biasanya terbuat dari aluminium dan harganya sangat terjangkau sekali. Oke teman, dan untuk di bagian sini ini saya tidak membahas yang spool pengapian ini, tapi saya membahas ke spool pengisian. Oke, di bagian sini ada 4 buah pada spool punyanya Vega lama ini. Oke, ada 4 buah ini spool pengisian dan 2 buah ini spool penerangan atau ke lampu. Jadi saat digunakan ini untuk spool pengisian ini dibutuhkan lebih besar arusnya. Oke, dan voltasenya juga lebih tinggi. Berbeda sekali dengan spool lampu seperti ini. Jadi arus yang dibutuhkan mungkin hanya untuk lampu, tetapi untuk spool pengisian ini banyak digunakan atau menyuplai dari beberapa komponen atau parts di motor. Ini seperti CDI maupun klakson maupun lampu sen, lampu rem. Ini bergantung pada spool pengisian, dimana spool pengisian ini saat dialiri di dalam magnet ini saat berputar ini menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik, dan kemudian saat dinaikkan putaran gasnya ini menghasilkan di sekitaran 60 volt bahkan sampai 100 volt jika digas penuh. Ini untuk kabelnya warna putih seperti ini. Oke. Kemudian masuk ke dalam regulator atau kiprok motor seperti ini. Oke. Ke dalam regulator atau kiprok motor, di mana fungsi dari kiprok atau regulator motor ini adalah merubah arus AC dari spool pengisian ke arus DC. Nanti akan masuk ke bagian sini. Ini untuk Vega, Jupiter maupun Absolute Revo, Vario Karbu, kemudian Bit Karbu ini sama untuk bentuk fisiknya. Mio karburator juga sama, Shogun 125, Smash sama hijau seperti ini, dimana input di bagian sini yang ke spool pengisian kabel warna putih ini akan menghasilkan voltase AC atau arus AC di sekitaran 60 volt. Kemudian di bagian kanan bawah ini ke aki, voltase aki, dimana untuk voltase aki ini outputnya nanti untuk kiprok yang bawaan motor ini 14,5 volt, dan sisa dari voltase saat dihasilkan pada putaran magnet yang lebih kencang atau perputaran mesinnya ini lebih tinggi. Ini menghasilkan inputnya sini 100 volt, 60 sampai 100 volt, dan sisa dari voltase yang ke aki karena di sini dibutuhkan 14,5 volt, sisanya akan dibuang ke ground atau negatif. Jadi dikembalikan lagi, menyebabkan regulator ini mengalami kenaikan suhu. Ini adalah hal yang normal. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk sistem pengapian yang menggunakan spool pengisian seperti ini banyak digunakan pada motor-motor karburator terbaru. Jadi untuk yang terbaru ini menggunakan spool pengisian, dan di sini dari jalurnya, oke, ini positif ke aki, kemudian ke kunci kontak, dari kunci kontak langsung menuju ke sebuah CDI. Oke, sebuah CDI, dimana fungsi CDI adalah mengatur waktu pengapian, merubah arus, merubah voltase, karena di bagian sini atau CDI DC ini disuplai oleh aki 12 volt. Jadi di sini bekerja di voltase 12 volt.
12 volt dari sebuah aki motor atau sistem kelistrikan di motor. Seperti ini. Dan di bagian sini nanti akan ada bagian di dalamnya sini yang bisa merubah arus atau voltase dari sebuah aki 12 volt ini supaya bisa masuk mengaktifkan dari induksi pada sebuah coil motor seperti ini. Jadi di sini jika voltase di input coilnya ini 12 volt tidak akan mungkin terjadi pembakaran di percikan businya ini. Di ujung businya ini tidak terjadi pembakaran. Jadi dibutuhkan sebuah rangkaian elektronik yang sangat penting sekali supaya bisa berfungsi dari sebuah motor. Percikan businya ini lebih besar dan tentunya lebih stabil, yang mengharuskan untuk melakukan pembakaran di dalam mesin. Ini. Dan untuk CDI DC ini kebetulan untuk CDI DC ini bentuknya lebih besar dari CDI AC atau CDI yang masih menggunakan sepul pengapian seperti ini, karena di bagian sini ada tambahan rangkaian yang merubah voltase dari aki 12 volt. Di sini sudah ada bagian dari CDI punyanya Vario seperti ini yang sudah saya bongkar atau sudah saya lepas. Untuk kondisi di dalamnya seperti ini. Dan di sini untuk sebuah sistem CDI DC kita bisa melihat beberapa bagian. Ini dari kunci kontak, arus voltase 12 volt masuk ke rangkaian sini. Jika digas penuh, nanti saat di kontak on, digas penuh, ini akan teraliri arus sesuai dengan voltase aki di sekitaran 14,5 volt. Ini 14,5 volt, dimana saat digunakan di motor, karena mentok di 14,5 volt, di bagian sini ada elko penyimpan arus voltase dari aki supaya rangkaiannya ini lebih stabil dan bekerja lebih optimal. Jadi di sini dibutuhkan sebuah elko atau kapasitor, dimana fungsi kapasitor ini supaya bekerja lebih stabil dan tidak mengalami penurunan voltase pada bagian rangkaian-rangkaian di dalam CD-nya ini yang sangat rumit sekali dan banyak komponennya. Di bagian sini nanti akan ada 12 volt atau sekitar 14,5 volt, dimana dibutuhkan output voltase 220 volt di input coil ini. Jadi di sini ada rangkaian penaik tegangan dari sebuah CDI DC, yaitu sebuah trafo kecil seperti ini berwarna hitam atau trafo ferit. Ini menghasilkan induksi atau medan magnet pada trafonya sini, sehingga saat digunakan ini seperti inverter pada sebuah komponen atau parts atau komponen inverter pada sebuah elektronik, atau banyak kita jumpai di toko elektronik, yaitu sebuah inverter. Ini sama fungsinya. Jadi kalau di toko elektronik mungkin nilai wattnya itu lebih besar, mungkin 500, mungkin 1000 watt. Jadi di sini cukup kecil sekali, yang diperlukan sekitaran mungkin 100 miliampere. Arusnya yang digunakan sekitaran 100 miliampere, mungkin ini sekitaran 50 watt. Ini saya belum pernah mencoba. Jadi di sini kita bisa melihat dari rumus yang digunakan untuk sebuah inverter, yaitu arus dikali voltase. Karena voltasenya kecil, mungkin di sini 12 kali 12 volt kali mungkin 100 miliampere, ini mungkin sekitaran
Oke, mungkin sekitaran sama dengan lampu motor, ini terlalu besar. Lampu bola motor ini mungkin sekitaran 10 watt. Oke, arus yang digunakan ini teman-teman yang paham elektronik atau ahli elektronik bisa tulis di kolom komentar. Jadi di sini saat dialiri arus DC 12 volt atau 14,5 volt, nanti ada inverter menaikkan tegangan di 220 volt. Oke, 220 volt. Kemudian disimpan di dalam kapasitor seperti ini. Di bagian sini ini sudah saya lepas kapasitornya di bagian sini, nanti akan menyimpan, dimana kaki dari kapasitor ini yang satunya lagi ke input coil, dan di bagian lain dari sebuah CDI yaitu pulser pada bagian motor. Oke, pulser seperti ini. Oke, pulser seperti ini, dimana saat diaktifkan sebuah motor atau motornya ini bekerja atau berputar, di bagian pulsernya ini akan menghasilkan, di bagian magnet ada pick up kotak, kemudian menyentuh dari ujung bagian pulsernya sini, di bagian sini. Saat akhir dari sebuah perputaran mesin, ini awal, karena berputarnya ke kiri, ini awal, ini belum terjadi percikan. Jadi saat akhir, mencapai titik akhir, ini terjadi percikan bunga api pada busi khusus untuk CDI DC, berbeda sekali untuk CDI AC. Oke teman, dan kemudian karena terjadi induksi di bagian pulsernya ini menghasilkan output sekitaran 0,7 volt AC, sangat kecil sekali, memicu bagian SCR yang ada pada CDI DC ini, punyanya Vario. Di bagian sini ini sudah saya ambil karena konslet over voltase menggunakan kiprok yang biasa. Ini sudah saya lepas, dan di sini ada bagian SCR yaitu kaki pin katoda dan anoda, dan gate. Katoda, anoda, dan gate. Sebentar saya pindah dulu bos. Katoda, anoda, dan gate. Untuk SCR nya saya umpamakan seperti ini, 2P4M, dimana kaki katoda bagian kiri, anoda bagian tengah, gate nya bagian kanan. Jadi saat dinyalakan motornya, arus tersimpan pada kapasitor 220 volt AC, kemudian ada pemicu dari pulser ke bagian gate ini disearahkan oleh diode, kemudian membuka pintu gerbang pada sebuah SCR dari anoda ke katoda. Kemudian mengalir arus dari kapasitor ini. Kemudian dari kapasitor ini tersimpan satu kaki kapasitor ke input coil, dan satu kapasitor yang ini akan membuka dari katoda ke anoda kemudian ke ground body motor. Jadi akan mengalir arus dari kapasitor ini dari input coil menuju ke ground. Ini terjadi induksi atau medan magnet di bagian coilnya ini 220 volt sesuai dengan putaran mesin yang diatur oleh pulser. Semakin cepat putaran pulsernya, semakin cepat putaran motornya, induksi yang dihasilkan akan semakin cepat pula, dan percikan businya akan lebih banyak lagi. Jadi percikan businya ini akan terlihat lebih cepat jika putaran mesinnya itu lebih naik, seperti ini. Dan saat terjadi induksi pada kumparan primer ini, di kumparan sekundernya ini akan berbalik arah
karena jumlah lilitan sekundernya lebih besar akan menghasilkan arus yang lebih tinggi pada bagian input pada bagian kabel dikolnya ini, sehingga terjadi voltase 10.000 volt di bagian ujung businya sini. Oke teman, dan untuk beberapa tips atau modifikasi yang pernah saya coba untuk CDI DC, untuk CDI yang menggunakan aki untuk menaikkan atau memperbesar dari percikan di ujung businya ini sudah saya coba pada sebuah motor yang saya gunakan, yaitu motor Supra lama. Oke, motor Supra lama saya gunakan bukan CDI Vario tetapi CDI Shogun. Ini saya rubah ke DC karena Supra lama itu menggunakan CDI AC seperti ini. CDI yang dari 10 mesin, CDI AC seperti ini dari 10 mesin. Ini saya modifikasi atau saya rubah menggunakan CDI DC punyanya Shogun, dimana untuk memperbesar ini sudah saya buktikan hasilnya menggunakan CDI Shogun yang biasa di pasaran, banyak di pasaran. Ini bisa meningkatkan dari percikan di ujung businya sini, jadi memperbesar dari percikan businya sini. Bisa ditambahkan sebuah kapasitor. Oke, untuk kapasitor yang merah ini sudah saya coba di Mega Pro Menusok pakai CDI DC sama, tapi hasilnya kurang maksimal. Dan di sini sudah saya coba pada sepeda motor Supra saya yang sudah saya coba sebelumnya. Ini bisa tonton di video lama saya modifikasi di CDI DC, dimana saya gunakan sebuah kapasitor AC punyanya mesin cuci seperti ini. Oke, mesin cuci seperti ini. Dan ada beberapa kode atau nilai pada sebuah kapasitor ini, yaitu di sini ada 11 mikrofarad. Oke, 11 mikrofarad. 11 mikrofarad yang atas. Ini kabelnya, maaf jika kurang kelihatan, 11 mikrofarad. Ini kabelnya merah dan biru, red dan blue. Merah dan biru ini adalah punyanya yang 11 mikrofarad, merah dan biru. Dan di bagian sini, di bagian purple atau ungu dan abu-abu, ini yang 3 mikrofarad atau sama punyanya kipas angin. Oke teman, dan di sini kemarin ada yang berkomentar apakah bisa memakai yang punyanya kipas angin. Ini saya coba, ternyata berfungsi, jadi bisa memanfaatkan yang 11 mikrofarad ataupun 3 mikrofarad punyanya kipas angin. Dan untuk jalur untuk CDI-DC kita bisa menambahkan kapasitor seperti ini di bagian antara output CDI ke input coil. Oke, jadi output CDI ke input coil seperti ini. Sebentar, input CDI ke seperti ini, antara output dari coil ke input CDI, output dari CDI ke input coil seperti ini. Kita tambahkan sebuah kapasitor nonpolar atau kapasitor punyanya mesin cuci atau kipas angin. Kita pasang satu di bagian input coil, yang satunya lagi ke bagian ground atau bodi motor. Seperti ini, merah dan biru kita pasang seperti ini. Di bagian sini ini yang ke input coil, ini yang satunya lagi ke ground. Ini bolak-balik tidak bermasalah dan berfungsi. Ini bisa memperbesar dari percikan bunga api pada busi,
yang sudah saya coba di motor Supra lama menggunakan CDI Shogun. Ini bisa terjadi perbedaan besarnya arus pada percikan businya, ini lebih biru, lebih biru dan tentunya tenaga motor akan lebih besar, lebih ringan, dan BBM-nya ini akan lebih irit karena terjadi pembakaran yang lebih kuat. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan apabila ada beberapa komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk beberapa masalah pada sebuah motor ber-CDI DC, ini tidak harus wajib memodifikasi seperti ini menggunakan kapasitor, tapi hal yang paling penting adalah sebuah CDI DC seperti ini. Jika mengalami masalah, ini sudah pernah saya alami pada sebuah motor Vario, dimana untuk sebuah CDI DC seperti ini, jika kondisi motornya itu saat di starter pakai elektrik ini tidak bisa menyala motornya, tetapi saat diselah pakai kaki ini bisa nyala motornya. Oke, dan menyebabkan aki dari Vario tersebut menjadi tekor atau turunnya arus. Ini bisa disebabkan dari sistem dari CDI DC ini sudah mengalami penurunan di bagian inverternya sini. Jadi outputnya di bagian sini, output di bagian yang dari CDI inverternya ini yang menuju ke coil ini tidak menghasilkan benar-benar 100% 220 volt inverternya ini, tetapi mungkin sekitaran 50%, karena saat saya ukur menggunakan avometer, saat kondisi dari CDI yang sudah bermasalah, jadi di starter manual ini bisa dinyalakan motor, tetapi saat di starter elektrik ini tidak berfungsi atau motornya tidak nyala. Ini bisa disebabkan saat saya ukur dari input di bagian coilnya sini, input voltasenya di bagian coilnya sini sekitaran 100 volt ke bawah. Ini sama seperti pada spool pengapian di motor, spool seperti ini yang sudah terbakar separuh, atau mungkin outputnya sangat kecil sekali jika dipercikan pada ground untuk CDI AC seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Salam otomotif, salam sukses selalu.